Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang terhormat kepada Dr. Edi Wirnarto, STM Engineering, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi IoT pada Smartband W8. Nah, sebelum memaparkan hasil diskusi kami, perkenalkan nama kami yang beranggotakan pertama yaitu Ratih Hotematus dengan NIM C2 channel 23041, Muhammad Iqbal C2 channel 23061, Kamal Fauzi C2 channel 23065, Safa Aurelia dengan NIM C2 channel 2301. Di diskusi kali ini kita akan membahas mengenai pendahuluan kue Semadrin 8, arsitektur sistem, diagram alur, implementasi ELT kompleks, analisis NB-ELT, use case lanjutan, fitur dan implementasi, tampilan fitur dan kesimpulan. Nah, teman-teman semuanya, kita akan membahas Huawei B8. Gambarnya seperti yang kami paparkan. Ini merupakan smart wearable yang menggabungkan teknologi Internet of Things atau IoT untuk pemantauan kesehatan, kebugaran, dan konektivitas yang lebih cerdas. Peran IoT dalam Huawei B8 terdiri dari yang pertama, yaitu memonitor kesehatan dan aktivitas dengan sensor yang canggih. Yang kedua, yaitu mengakses data langsung dengan AI dan Edge Computing. Yang ketiga, yaitu menyinkronkan data ke Huawei Health aplikasi melalui Bluetooth 5.0 LE. Yang keempat, yaitu mengoptimalkan daya baterai hingga 14 hari dengan teknologi hemat energi. Nah, untuk baterai tersendiri itu tergantung penggunanya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas arsitektur sistem kue band 8. Pada poin pertama terdapat koleksi data atau sensor canggih yang sempat kita singgung dari sebelumnya. Yang di sini menggunakan sensor biometrik dengan versi TrueSync 5.0 dan accelerometer 6 axis untuk mendeteksi detak jantung, SpO2, pola tidur, dan gerakan. Selanjutnya terdapat sensor lingkungan yang terdiri dari giroskop dan kompas untuk melacak orientasi tubuh dan aktivitas fisik. Pada poin kedua, terdapat pemrosesan data, yaitu AI dan edge computing, juga kita sempat singgung sebelumnya, terdiri dari itu Sleep TN 3.0 yang berfungsi untuk menganalisis kualitas tidur secara otomatis. Yang kedua yaitu AI mode olahraga. Smart bed ini dapat mengenali 100 plus jenis latihan dan 4 gaya renang. Selanjutnya terdapat True Relax PM yang berfungsi untuk mengukur tingkat stres berdasarkan detak jantung. Pada poin ketiga yaitu transmisi data ke smartphone. Terdiri dari Bluetooth 5.0 LI yang berfungsi kirim data dan ter maaf, kirim data yang terkompres ke smartphone. Selanjutnya yaitu hemat daya atau BLE berfungsi sebagai untuk bahan tahan, baterai tahan hingga 14 hari. Selanjutnya terdapat integrasi Huawei Health yang berfungsi untuk sinkronisasi ke Android dan iOS. Pada poin keempat, terdapat analisis dan rekomendasi AI. Nah, ini terdapat menyimpan data historis untuk memantau tren kesehatan jangka panjang yang dapat dilihat di aplikasi Huawei Health. Selanjutnya, ada sistem rekomendasi AI memberikan saran latihan dan pola tidur. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Kamal. Selanjutnya ada diagram alur sistem kerja Huawei Band 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram ini. Diagram ini menjelaskan alur kerja sistem IoT pada Huawei Band 8. Yang pertama, pengguna memakai
pen yang dilengkapi sensor biometrik. Ada dilengkapi dengan detak jantung, SpO2, dan pola tidur. Dan juga sensor lingkungan, yaitu ada akselerometer dan giroskop untuk gerakan. Selanjutnya, data dari sensor diproses langsung di perangkat dengan AI seperti TrueSleep dan Truly Relax untuk menganalisis tidur, stres, dan aktivitas. Selanjutnya yaitu ada konektivitas IoT. Data kemudian dikirim ke smartphone lewat Bluetooth 5.0, kemudian data dianalisis dan disimpan secara historis. 5. Analisis ini dimanfaatkan dalam beberapa fitur lanjutan. Ada Cloud AI untuk rekomendasi terkait kesehatan. Ada juga telemedicine untuk peringatan medis dan integrasi layanan kesehatan jarak jauh. Dan juga ada smart home untuk otomasi pembiayaan dan suhu berdasarkan kondisi pengguna. Dan juga urban untuk pemetaan risiko kesehatan masyarakat. Dengan alur ini, Huawei Smartband 8 bukan hanya alat pemantau, tapi juga bagian solusi kesehatan pintar yang terhubung. Next. Selanjutnya ada implementasi IoT kompleks. Komponen yang pertama ada perangkat keras, yaitu implementasi pada sensor biomedis presisi tinggi. Teknologi pendukungnya yaitu PPG sensor, MEMS, accelerometer. Selanjutnya ada konektivitas, implementasi jaringan personal area nirkabel. Teknologi pendukung yaitu Bluetooth 5.0 LE dan NFC opsional. Komponen selanjutnya yaitu data processing. Implementasi pada band 8 yaitu edge computing lokal, teknologi pendukung yaitu Harmony OS 2.0 dan algoritma TrueSleep TM 3.0. Komponen yang terakhir yaitu integrasi sistem. Implementasi pada band 8 interoperabilitas ekosistem. Teknologi pendukung yaitu API Huawei Health kompatibilitas cross platform. Ya, selanjutnya itu analisis NB-IoT pada Huawei Band 8. Jadi meskipun tidak menggunakan NB-IoT secara langsung, Band 8 itu menerapkan prinsip low power wide area, yaitu yang pertama, optimasi daya dengan polling rate adaptif, 1 Hz pada saat idle, terus 32 Hz pada saat olahraga. Yang kedua, kompresi data lossless untuk transmisi efisien. Yang ketiga, teknik duty cycling pada Bluetooth untuk mengurangi konsumsi energi. Next. Selanjutnya itu ada use case IoT lanjutan. Fitur yang pertama itu ada remote patient monitoring. Fitur ini tuh bisa mendeteksi aritma melalui analisis PPG continue. Yang kedua, peringatan darurat saat oksigen itu kurang dari 90%. Nah, yang selanjutnya terhubung ke telemedicine melalui API. Fitur yang kedua ada smart home integration. Fitur ini itu bisa mengotomasi pencahayaan berdasarkan data tidur. Selanjutnya itu penyesuaian suhu ruangan berdasarkan tingkat stres. Yang selanjutnya itu terhubung ke perangkat gym IoT untuk latihan adaptif. Untuk fitur yang ketiga itu ada Urban Health Analytics. Fitur ini itu bisa menganalisis data populasi untuk pemetaan risiko kesehatan. Selanjutnya bisa predictive maintenance fasilitas
publik berbasis aktivitas warga. Next. Oke, yang selanjutnya fitur utama dan implementasi IoT pada Huawei Health aplikasinya ya. Kategorinya ada 4. Yang pertama pemantauan kesehatan. Fiturnya ada 3, detak jantung dan EKG. Deskripsi singkatnya analisis secara real time, deteksi aritmia, kemudian pemantauan tidur, deteksi pernapasan abnormal dan rekomendasi tidur. Analisis stres, mengukur stres dan pengingat relaksasi. Kemudian kategori yang kedua, pelacakan aktivitas. Nah, 100 untuk fiturnya ada 100 plus mode olahraga, mencatat aktivitas dan kalori yang terbakar. Kemudian pelatihan pribadi, rencana latihan dan pelacakan rute secara real time. Kategori yang selanjutnya integrasi keluarga, berbagi data kesehatan, memantau kesehatan keluarga bersama. Kemudian yang terakhir implementasi IoT-nya, konektivitas tanpa kabel ya atau nirkabel menggunakan Bluetooth 5.0 LE untuk mengkonsumsi daya yang rendah. Kemudian pemrosesan data cepat menggunakan edge computing untuk analisis instan. Kemudian fitur yang terakhir analisis cloud, penyimpanan data historis dan rekomendasi AI. Next. Nah, ini dia tampilan fitur Huawei Health application-nya ya. Itu tampilan utamanya. Di sebelah kiri ada paling atas sendiri itu ada baterainya ya. Terus ada pemantauan kesehatan dan ya bisa dilihat sendiri. Kemudian yang tengah dashboard kesehatan itu untuk menu-menu kesehatan ya. Untuk yang paling kanan laporan langkah dan aktivitas ya. Jadi aktivitasnya kayak gimana ada di situ laporannya. Oke, thanks. Baik, teman-teman semuanya, kita dapat simpulkan mengenai hasil diskusi kami. Smart Band HW8 adalah alat yang mendukung gaya hidup sehat dengan fitur canggih berbasis IoT. Fitur-fitur seperti pemantauan EKG, yaitu yang memiliki arti elektrokardiografi yang berfungsi untuk pemeriksaan jantung yang merekam listrik jantung, serta analisis tidur dan pelacakan aktivitas fisik membantu pengguna mengelola kesehatan secara efektif baik individu maupun keluarga. Teman-teman semuanya, sekian dari presentasi diskusi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Dadah. Eh, Alhamdulillah. Bel, dipaksa lagi, Bel. Ya, ya, Dipaksa ya, ya. lagi, sumpah. Ya. Kesel ya, Ti. Kalau ngomongnya, Oke.